Salam, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema kita pada hari ini, selagi masih hidup, berikan yang terbaik. Di dalam kitab Wahyu 20 ayat 12 berkata, "Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu." Ada peribahasa mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Ketika orang dipanggil Tuhan atau mati, pasti meninggalkan kesan bagi orang-orang yang ditinggalkan, baik keluarga atau kerabat, teman atau orang sekitarnya. Ada yang sangat mengesankan karena semasa hidupnya banyak berbuat baik, memperhatikan dan menolong orang lain, setia melayani Tuhan, atau mungkin spektakuler prestasinya, seperti Michael Jackson misalnya, yang meninggal beberapa tahun lalu, yang sampai-sampai dijuluki The King of Pop. Tapi ada juga yang justru meninggalkan kesan negatif, jahat, kikir, cerewet, sering malas ibadah, tidak jujur, dan sebagainya. Adapun penentuan akhir perjalanan hidup manusia adalah penghakiman di hadapan Tuhan kelak. Di hari penghakiman nanti, penilaian Tuhan bukan ditentukan karena orang itu kaya, miskin, terkenal, tampan atau cantik. Bukan karena prestasinya tinggi dalam bidang olahraga, pernah menjadi presiden atau raja, pernah menjadi artis top, tercatat di Muri, Guinness Book of Records atau Hall of Fame. Maaf, Tuhan tidak punya buku untuk mencatat hal-hal demikian. Yang tercatat dalam buku Tuhan adalah perbuatan-perbuatan kita selama hidup. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 berkata, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Di dalam Ibrani 4 ayat 13 berkata, "Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Jadi di hadapannya, sebab segala sesuatu itu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan. Dan buku itu disebut dengan kitab kehidupan. Apakah kita yakin nama kita akan tercantum di kitab kehidupannya? Di hari penghakiman nanti, mungkin kita akan dibuat terkejut melihat orang-orang hebat dipermalukan, sementara orang-orang kecil yang tidak ternama dan dipandang remeh, namun selama hidupnya mengasihi Tuhan dan setia sampai akhir, diangkat dan dimuliakan Tuhan di sorga. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.